Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di pagi hari ini Sabtu kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syurur Fatwa hafizahullahu taala, masih membahas tentang hukum seputar wanita merujuk dari salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pekan yang lalu Ustaz telah sampai pada pembahasan tentang hukum-hukum seputar haid, di antaranya poin yang sudah disampaikan yakni tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita haid, dan sudah sampai di poin yang kedua yakni tidak boleh bersetubuh. Kemudian di poin yang kedua adalah meninggalkan puasa dan sholat. Dan insyaallah di hari ini Ustaz akan melanjutkan poin berikutnya masih tentang larang-larangan bagi wanita haid. Dan seperti biasa, kami mengundang dan mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, kami persilakan untuk menghubungi dua line telepon yang sudah kami siapkan di nomor 0841 900 7912. Itu bagi telepon yang pemirsa ingin bertanya secara langsung. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan untuk menghubungi atau mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Insyaallah taala kami akan berikan kesempatan Anda untuk bisa bertanya setelah kita mendengarkan penjelasan yang nanti disampaikan oleh Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio Ahsan TV. Sebelum beliau memulai kesempatan pagi hari ini, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz pagi hari ini, kabar sehat? Alhamdulillah baik. Baik, kami persilakan Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Allah memberikan pada kita taufik untuk bisa tetap beramal soleh, dan kita mohon pada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk tetap beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita sudah masuk bab tentang haid, dan ada dua perkara yang sudah kami sebutkan, beberapa hal yang dilarang ketika wanita itu mengalami haid. Yang pertama adalah tidak boleh dikumpuli,
Kemudian yang kedua, tidak boleh untuk puasa dan sholat. Adapun puasa wajib diganti, diqadha, sedangkan sholat tidak wajib, ya, tidak boleh diqadha. Yang ketiga sekarang, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyebutkan perkara larangan berikutnya bagi wanita haid adalah yahrumu alal haidi mashul mushafi min ghairi hail. Haram bagi wanita yang sedang haid menyentuh mushaf tanpa penghalang. Liqaulihi ta'ala la yamassul Qur'an, liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Quran tersebut kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Walima fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah SAW li Amr bin Hazm. Juga berdasarkan surat yang ditulis oleh Rasul SAW kepada Amr bin Hazm, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Rawahu Nasa'i wa ghairuhu wa huwa yushbihul mutawatir ditalakkin nasi lahu bil qabul. Riwayat ini diriwayatkan Imam Nasa'i dan selainnya, dan riwayatnya hampir-hampir menyerupai hadis mutawatir karena manusia menerima hadis tersebut. Larangan yang ketiga bagi wanita haid adalah tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu adalah mushaf, ya, Al-Quran yang seluruhnya berisi tentang ayat Quran. Tidak ada terjemahan, tidak ada pula tafsir. Jadi patokan mushaf itu adalah Al-Quran yang isinya memang ayat-ayat Quran. Ya, dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada tafsirannya, tidak ada terjemahannya, maka itu baru disebut mushaf. Berbeda dengan Quran yang ada terjemahannya. Apabila Quran itu ada terjemahannya, maka tidak disebut mushaf. Ya, dia disebut Quran tapi ada terjemahan. Dan antara jumlah huruf terjemahan dengan jumlah huruf ayat Quran yang Arabnya, tentu lebih banyak jumlah huruf terjemahan Latinnya. Maka dia tidak disebut mushaf. Demikian pula kalau ada buku tafsir. Buku tafsir, ada ayat Quran, ada tafsirannya. Yang kita yakin tafsirannya akan lebih panjang, lebih banyak, ya, daripada ayat Qurannya. Maka itu tidak disebut mushaf, tapi disebut buku tafsir. Nah, ketika kita hukumi bahwa itu adalah buku tafsir, yang ini Quran terjemahan, maka dia tidak disebut mushaf sehingga boleh disentuh, boleh dipegang oleh wanita yang sedang haid. Ya, misalkan wanita haid untuk mengisi waktu karena dia tidak beribadah sholat, ya, tidak puasa misalkan di bulan Ramadan, dia isi dengan baca buku tafsir. Boleh tidak? Boleh dia pegang buku tafsirnya. Karena dalam buku tafsir lebih banyak tafsirannya daripada ayat Qur'annya. Begitupun dengan Al-Quran terjemahan. Pasti dia lebih banyak terjemahan daripada jumlah huruf ayat Qur'annya. Maka hal itu tidak dilarang. Apa dalilnya wanita haid itu tidak boleh memegang mushaf Al-Quran? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah SWT, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Kemudian dalam hadis yang lain, la yamassul mushafa illa tahirun. La yamassu al-mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali tahir. Kalimat tahir itu disebut dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat mushtarak. Apa kalimat mushtarak? Kalimat yang satu tapi maknanya banyak, mushtarak. Ya, tahir bisa bermakna malaikat, mutahhar, kan malaikat adalah hamba yang disucikan. Tahir bisa bermakna juga orang yang suci. Yang suci maksudnya tidak sedang hadas besar, tidak haid, tidak junub.
Maka dalam kaidah bahasa Arab, kalau sebuah kalimat dia mustarak, punya makna yang banyak, maka kita harus tetapkan makna itu secara bersama. Tidak boleh kita pilih satu saja. Kalau maknanya 3, ya sudah, kita katakan tohir itu suci dari haid, tohir itu malaikat, tohir itu apa, yang punya wudu. Semuanya ini harus diperlakukan sama maknanya. Tidak boleh kita pilih cuma maksud tohir di situ malaikat sehingga kita boleh nyentuh Quran. Tidak seperti itu. Kalimat mustarak diperlakukan secara sama. Dengan demikian wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi ingat, mushaf bukan buku tafsir, bukan pula terjemahan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhabul a'immatil arba'ati annahu la yamassul mushafa illa tahirun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, madhabnya imam yang 4, bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Yang suci ini bisa bermakna malaikat, bisa bermakna orang yang tidak ada hadas besar seperti haid dan seterusnya. Wa amma qira'atul haidi lil Qur'ani min ghairi massil mushafi fahiya mahallu khilafin baina ahli ilmi. Wal ahwatu annaha la taqra'ul Qur'ana illa inda ad-darurati kama idza khasyiyat nisyanahu, wallahu a'lam. Adapun orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushafnya, dia tidak pegang, maka membaca Quran bagi wanita haid termasuk masalah yang diperselisihkan antara ulama. Yang lebih berhati-hati, hendaklah dia tidak membaca Quran kecuali ketika kondisi darurat, seperti misalkan takut hafalannya lupa, hilang, maka boleh baca Quran. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Jadi kesimpulan dari yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh dalam buku ini, bahwa larangan haid diantaranya adalah menyentuh, memegang mushaf Al-Quran. Ingat, mushaf. Mushaf itu apa? Yaitu Al-Quran yang full, seluruhnya ayat-ayat Quran, tidak ada terjemahan, tidak ada penafsiran. Itu yang dilarang untuk dipegang dan disentuh. Adapun buku tafsir, terjemahan Al-Quran, hal ini dibolehkan. Baik. Bagaimana jika wanita haid ini memegang HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Boleh tidak? Wanita haid pegang HP, di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Jika aplikasi Al-Qurannya itu terbuka, terbuka saat kita buka misalnya surat Nisa dan lain-lain, maka untuk dibaca boleh. Untuk dibaca boleh. Karena kenapa? Tadi ada perselisihan ulama, tapi apabila kita membacanya khawatir lupa hafalan kita, boleh. Atau guru yang mengajarkan Quran sementara dia haid, boleh untuk membacanya. Kalau megangnya bagaimana? Kalau megangnya juga dibolehkan karena dia HP. Jadi dia HP, bukan mushaf. Yang dilarang itu adalah mushaf, dan orang semuanya paham bahwa HP sekalipun ada aplikasi Al-Qur'annya, dia tidak disebut Al-Qur'an. Tapi dia disebut apa? Disebut HP, karena aplikasi Al-Qur'an cuma satu, aplikasi yang lain sangat banyak, ada Google dan lain-lain maka tidak disebut sebagai Al-Qur'an. Dia tetap namanya HP. Yang keempat, yang dilarang bagi wanita haid adalah yahrumu alal haidi at-tawafu bil bait. Haram bagi wanita haid untuk tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyata lamma hadat if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri, muttafaqun alaih. Haram bagi wanita haid untuk tawaf di Baitullah berdasarkan ucapan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Aisyah ketika Aisyah mengalami haid. Kerjakanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di bait, di rumah Allah,
di Ka'bah sampai kamu suci, bersih. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Baitullah, rumah Allah adalah rumah yang sangat mulia. Di sanalah kita menghadap ketika sholat. Di sanalah kaum muslimin berkumpul, mendekatkan diri pada Allah SWT, melakukan ibadah tawaf, ya, berdoa, sholat di sana. Maka karena tempat Baitullah ini tempat yang mulia, ya, tempat yang suci, wanita haid ketika haid dia tidak boleh untuk tawaf di Ka'bah. Karena ini tempat mulia. Wanita haid tidak boleh tawaf di Ka'bah karena dia sedang dalam kondisi hadas besar. Dalam kondisi hadas besar. Kemudian darah haidnya juga najis. Maka dalam kondisi seperti ini, Rasul SAW melarang wanita haid untuk tawaf di Ka'bah. Sebagaimana beliau berkata pada istrinya sendiri ketika saat perjalanan berangkat haji, Nabi dengan rombongan berangkat dari Madinah, kemudian singgah di mikotnya penduduk Madinah, Bir Ali atau yang dikenal dengan Dzul Hulaifah. Ya, Dzul Hulaifah dikenal dengan sekarang Bir Ali. Sampai sana Dzul Hulaifah ternyata Aisyah mengalami haid dan dia menangis, sedih. Ya, Aisyah berpikir kalau saya ikut haji dalam kondisi haid saya nggak bisa melakukan manasik apapun. Tapi Nabi SAW mengatakan, if ali kama yaf'alul hajj. Kerjakan semua manasik sebagaimana orang haji melakukannya. Ghairu alla tatufi bil bait. Hanya satu yang nggak boleh, kata Nabi, yaitu kamu jangan tawaf di Ka'bah, di Baitullah, ya, sampai hatta tathuri, sampai kamu suci. Hadis ini secara jelas melarang wanita haid untuk tawaf di Ka'bah kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Kok bisa? Kondisi sangat darurat misalkan saat jamaah haji, ya, sudah selesai dari manasik hajinya, kemudian misalkan ada wanita setelah selesai haji dia mengalami haid. Sementara jamaah haji itu kan manasiknya terakhir adalah tawaf wada. Apa? Tawaf perpisahan. Dan tawaf ini dilakukan ketika mau pulang, bukan setelah selesai haji. Kalau selesai haji langsung pulang, tawaf wada. Tapi ketika selesai haji masih di Mekah 10 hari, maka tawaf wadanya nanti saat akan pulang. Nah, kemudian ada kasus misalkan wanita mengalami haid ketika dia sudah selesai haji tapi belum tawaf wada. Akhirnya dia haid 7 hari. Ternyata kepulangannya dipercepat misalkan. Kepulangannya dipercepat. Harusnya kalau dia normal dia bisa selesai haid kemudian bisa tawaf wada, bisa pulang. Ternyata kepulangan dipercepat sementara kondisi masih haid. Dan harus tawaf wada. Karena akhir manasik itu tawaf wada, ya, untuk haji. Maka wanita haid diberi keringanan untuk tidak tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini tidak diberi keringanan untuk tidak tawaf wada karena dia sedang kondisi haid. Kapan dia kondisinya dibolehkan? Dalam kondisi sangat darurat. Sangat darurat, misalnya ada jamaah umroh, ya, mengalami haid, kemudian haidnya panjang, sementara kepulangan sudah dekat, sementara dia belum tawaf umroh. Maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan untuk tawaf umroh dengan memakai pembalut karena dia besok mau pulang sementara belum selesai dari haidnya dan rumahnya, negaranya jauh dari Saudi Arabia. Ya, ini kondisinya sangat darurat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau memang kondisinya sangat darurat boleh tawaf di Ka'bah dalam kondisi haid tapi harus memakai sesuatu yang bisa menahan darahnya. Kalau bahasa kita ya pembalut, ya. Ini. Maka pada asalnya wanita haid tidak boleh tawaf di Ka'bah kecuali dalam kondisi sangat-sangat darurat, dan ini bisa menjadi perhatian bagi
para wanita yang akan berangkat umroh, karena sekarang umroh sudah dibuka ya. Ketika Anda mengalami haid ya, walaupun kita cegah dengan pil pencegah haid dan lain-lain, ternyata haid juga. Ketika sampai di Madinah yang masih belum suci dari haid, berangkat ke Mekah sudah siap yang lain umroh, kita masih haid, maka Anda tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai menunggu suci. Nah, berikutnya adalah larangan bagi wanita haid. Yahrumu alal haidi al-lubsu fil masjidi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junubin, rawahu Abu Daud. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam innal masjida la yahillu li haidin wala junubin wa yajuzu laha al-mururu bil masjidi min ghairi lubthin li hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawalani al-khumrah minal masjid faqultu inni haid faqala inna haidatiki laysat biyadiki. Dan boleh diharamkan bagi wanita haid untuk berdiam diri di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid, tidak pula bagi wanita yang sedang junub. Allahu Akbar. Dan Nabi juga bersabda, sungguhnya masjid itu tidak halal bagi wanita haid dan tidak halal juga bagi orang yang sedang junub. Akan tetapi yajuzulaha al-mururu bil masjid, boleh baginya wanita yang sedang haid sekedar lewat di dalam masjid min ghairi lubthin, tapi tidak berdiam diri, cuma lewat saja. Berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ambilkanlah untukku khumrah. Khumrah itu semacam sejadah kecil di masjid. Faqultu inni haidun. Kemudian Aisyah menjawab, aku sedang haid. Faqala, maka Nabi mengatakan, inna haidotiki laysat biyadiki. Sesungguhnya haidmu itu bukan pada tanganmu. Ya, baik. Yang berikutnya, larangan haid adalah berdiam diri di dalam masjid. Karena masjid itu tempat mulia, tempat suci, maka wanita haid tidak boleh duduk lama-lama berdiam diri di masjid. Untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Untuk apa lagi? Untuk misalkan itikaf, ya, Ramadan itikaf. Yang tentunya baca Quran, itikaf, ini waktunya lama. Dikatakan berdiam diri dalam masjid. Atau dia ingin mengikuti kajian Islam di dalam masjid, sementara dirinya dalam kondisi haid. Ini tidak boleh. Karena kajian, itikaf, baca Quran, itu waktunya lama. Ya, bukan sekedar lewat. Maka karena tujuannya adalah kita membersihkan masjid, ya, mensucikan masjid, sehingga ketika wanita haid dia tidak boleh duduk lama di dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat. Apakah tujuannya hanya baca Quran, itikaf, atau ikut kajian, ini tidak boleh. Ya, dilarang. Kenapa dilarang? Nabi bersabda, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang sedang junub. Wanita haid, kata Nabi, tidak halal di masjid. Orang yang junub juga tidak halal. Jadi kalau ada peserta itikaf misalkan mimpi basah, ya, laki-laki misalkan itikaf, kemudian dia tengah malam istirahat tidur untuk bangun persiapan jam 2. Nah, ketika tidur dia mimpi basah, maka peserta itikaf ini nggak boleh meneruskan tidurnya dalam masjid, dia harus keluar mandi dulu, bersih, baru kembali lagi ke masjid. Nah, demikian pula Nabi bersabda, masjid itu tidak halal bagi orang yang haid dan yang junub. Ini nas-nas yang sangat jelas. Bagaimana wanita haid itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Nabi dahulu itu punya pelayan, pembantu yang menyapu masjid dan dia wanita?
Ya, sementara wanita kan pasti mengalami haid. Kenapa Nabi membiarkan wanita ini jadi penyapu masjid? Ya, kemungkinan dia sedang haid. Kok Nabi bolehkan? Bukankah menyapu juga terhitung lama? Karena nyapu masjid nggak mungkin cuma lewat kan? Sana, kiri, kanan. Ini menunjukkan bahwa wanita itu boleh masuk masjid, berdiam diri. Itu Nabi punya pelayan tukang sapu yang wanita menyapu masjid. Jawabannya bahwa Nabi memang benar punya pelayan yang memang tugasnya menyapu masjid. Ya. Akan tetapi di sini ada kemungkinan. Kemungkinan satu, dia sudah menopause sehingga tidak haid lagi. Kemungkinannya masih muda, belum menopause, mengalami haid. Ya. Jadi ada kemungkinan. Nah, sebuah keterangan riwayat kalau masih mengandung kemungkinan, maka tidak boleh kita ambil ketika dia bertentangan dengan riwayat yang memang lebih pasti. Ini kan jelas nih kalimatnya. Nabi mengatakan apa? Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid. Ini kan jelas banget. Aku tidak menghalalkan, berarti apa? Haram. Riwayat yang jelas tidak boleh dilawan dengan riwayat yang masih mengandung kemungkinan. Kita tidak dapati keterangan wanita pelayan Nabi ini yang tugasnya menyapu masjid. Dia kemungkinan sudah tua sehingga tidak haid, ya, sehingga bebas saja masuk masjid, diam diri di sana. Kemungkinan juga belum tua, jadi masih banyak kemungkinan. Daripada kita mengambil riwayat yang masih mengandung kemungkinan, ambillah riwayat yang sudah jelas-jelas pastinya. Apa riwayatnya? Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan junub. Dalam riwayat yang lain, masjid itu tidak halal bagi wanita haid dan junub. Dengan demikian, para wanita muslimah, ketika Anda ingin ikut kajian Islam di masjid sementara kondisinya haid, jangan masuk masjid, duduk dalam masjid. Jadi di mana? Duduknya di DPR, di bawah pohon rindang, ya, di luar, di parkiran, nungguin di atas mobil, ya, di atas mobil, jangan di atas mobil, dalam mobil, di atas motor. Ya, jangan masuk masjid, karena akan lama kita berdiam diri sana. Ini larangan dari Rasul SAW. Sehingga tidak tepat kalau ada yang membolehkan wanita haid duduk di masjid berdasarkan riwayat, ya, pelayan Nabi yang bertugas menyapu masjid. Ini tidak tepat kalau dibolehkannya wanita di dalam masjid dengan riwayat ini, yaitu adanya wanita pelayan Nabi yang tugasnya menyapu masjid. Karena riwayat ini masih mengandung kemungkinan dia sudah tua dan lain-lain. Maka lebih baik kita ambil kalimat yang jelas dari Rasul, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan junub. Adapun sekedar lewat, ya juzulahal murur bil masjid. Adapun sekedar lewat itu boleh. Ya, min ghairi lubsin, tapi lewatnya nggak duduk, tidak berdiam diri, sekedar lewat. Maksudnya apa? Misalkan kita mengambilkan barang anak kita yang ikut ngaji di masjid ketinggalan, akhirnya kita kembali ke masjid, ngambil tasnya yang ketinggalan, keluar lagi, itu dibolehkan. Karena ada hadis Aisyah, ketika Rasul memerintahkan Aisyah, nawilini, ambilkan untukku al-khumrah, sejadah kecil, minal masjid, dari masjid. Saat itu Aisyah, inni haidun, aku sedang haid wahai Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, inna haidataki laisat biyadiki, haidmu itu bukan pada tanganmu. Artinya Aisyah diperintahkan Nabi mengambil sejadah kecil di dalam masjid, itu kan sekedar lewat, ngambil balik lagi. Karena kamar Nabi kan dengan masjid itu bersambung, ya, hanya dipisahkan pintu tembok. Nah, ketika Aisyah disuruh Nabi untuk mengambil sajadah, maka pasti Aisyah cuma ngambil balik lagi, tidak mungkin Aisyah duduk lama di masjid. Sehingga jika berdiam diri di dalam masjid dilarang bagi wanita haid, tapi dibolehkan mereka sekedar lewat berdasarkan hadis Aisyah. Dan Nabi menjelaskan di sini, sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Artinya tangannya wanita haid itu bersih, suci. Ngambil sejadah suci. Yang dilarang itu ketika berdiam diri di dalam masjid. Baik. Kemudian
Wa qala fil Muntaqa rawahul jama'ah ila al-Bukhari wala ba'sa an ta'ti al-haidu bil adkar asy-syar'iyyah min at-tahlili wa takbiri wa tasbihi wal ad'iyah wa an ta'tiya bil awrad asy-syar'iyyati al-masru'ati fis sabahi wal masa'i wa inda an-naumi wal istiqat wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilmi ka tafsiri wal hadisi wal fiqh. Kemudian, dan tidak mengapa wanita haid untuk membaca zikir-zikir yang syar'i berupa tahlil, takbir. Tahlil itu la ilaha illallah, takbir itu Allahu Akbar, tasbih itu subhanallah, dan adiyah, doa-doa yang lain. Jadi wanita haid tidak dilarang dari zikir dan doa. Dan juga dia membaca wirid-wirid yang dianjurkan setiap pagi dan sore, seperti zikir pagi, zikir petang. Kemudian juga ketika akan tidur dan bangun tidur itu dibolehkan membaca doa dan zikir tersebut. Boleh juga bagi wanita haid untuk membaca kitab-kitab para ulama seperti tafsir, kitab hadis, kitab fikih. Ya. Jadi wanita haid yang dilarang adalah berdiam diri dalam masjid. Sebagai gantinya dia boleh membaca zikir dan doa ya di setiap waktu-waktu haidnya untuk mengisi kekosongan. Boleh membaca zikir pagi petang, boleh membaca doa ketika akan tidur, bangun tidur, ya. Atau dia membaca kitab-kitab para ulama. Yang pasti di sana ada ayat Qur'annya, tapi tidak ada masalah. Karena dipegang juga itu kitab ulama berupa hadis, fikih dan lain-lain. Inilah kaum muslimin larangan bagi wanita haid yang terakhir, yaitu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat saja. Sehingga saudariku wanita muslimah yang dimuliakan Allah, jangan Anda bersedih ketika sedang haid. Banyak larangan yang dilarang bagi kita sebagai wanita yang sedang haid, tapi ada juga hal-hal yang dibolehkan yang tidak akan membuat kita jemu bosan di rumah. Istilah waktu, contoh mendengarkan kajiannya biasanya ke masjid, sekarang di rumah di depan media televisi. Atau kita dengan membaca buku para ulama, baik itu fikih, hadis dan lain-lain. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas tambahan ilmu yang tadi telah disampaikan, dan di pagi hari ini telah ada 3 tambahan poin yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Yang pertama diantaranya adalah larangan menyentuh mushaf tanpa penghalang. Kemudian yang kedua adalah dilarang untuk tawaf di Baitullah. Dan yang ketiga adalah dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid kecuali hanya sekedar melintas. Itu tambahan 3 poin yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz, yang sebelumnya sudah ada 2 poin, artinya sudah 5 poin yang sudah disampaikan oleh Ustadz terkait dengan larangan-larangan bagi wanita haid. Baik, bagi para pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami undang Anda untuk bisa bergabung dan bertanya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kami akan berikan kesempatan Anda untuk bisa bertanya setelah kita jeda berikut ini. Baik, para pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan Anda untuk bisa bergabung dan bertanya di kesempatan pagi hari ini di nomor 0811 9007912. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 9007913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari via pesan singkat. Yang pertama, kita bacakan dulu Ustaz dari seorang ukhti muslimah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, setelah mendengar penjelasan Ustaz tadi tentang larangan wanita haid, berarti selama ini kami salah dan berdosa, yakni karena jika ada kajian baik umum maupun kajian khusus muslimah, kami ikut hadir duduk di kajian-kajian tersebut yang bertempat di masjid. Lalu bagaimana Ustaz solusi bagi kami jika ingin hadir di kajian-kajian tersebut? Mohon nasihat Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Baik, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah SWT, perkara ini memang banyak dilanggar oleh sebagian wanita muslimah. Ketika mereka bersemangat untuk ikut kajian, mereka tidak melihat kondisi mereka sedang haid, datang ke masjid, duduk ya. Walaupun zaman sekarang banyak macam-macam pembalut yang bisa menahan darah.
Ya, akan tetapi masalahnya bukan hanya itu saja. Wanita haid itu bukan hanya masalah darahnya haid yang najis. Tapi masalahnya wanita haid itu adalah hadas besar. Dia itu kan hadas besar. Bukan hadas kecil yang sekedar kita tidak punya wudhu karena buang angin. Tapi Anda itu sedang dalam kondisi hadas besar. Ya, kondisi dalam hadas besar tentu ada beberapa larangan yang tidak boleh diterjang. Seperti berdiam diri di dalam masjid. Maka kalau kita sedang haid, tidak boleh ikut kajian yang kajian itu dilaksanakan di dalam masjid. Dan kajian itu kan sifatnya lama ya, durasinya lama. Dia tidak mungkin hanya 5 menit. Itu kultum kalau 5 menit, 7 menit. Karena lama pasti Anda akan duduk di masjid dalam waktu yang lama. Dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Lantas solusinya, jalan keluarnya bagaimana kalau kita ingin ikut kajian yang dilaksanakan di dalam masjid sementara kita dalam kondisi haid. Ada beberapa solusi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, kita tetap datang ke masjid tapi tidak masuk masjid. Misalkan di parkiran, ya di luar ruangan yang ada tendanya. Jadi panitia juga perlu peka kalau memang itu tabligh akbar, ya, acara besar kajiannya, perlu disediakan tempat untuk para wanita yang sedang haid. Ya. Ini, jadi bisa kita tetap ke masjid tapi tidak masuk masjid, tidak duduk di dalam masjid. Duduknya di mana? Duduknya di sekitar parkiran. Atau Anda naik kendaraan mobil misalkan, parkir di parkiran masjid tapi kita tetap di dalam mobil mendengarkan kajiannya ya, dari luar. Ini, karena Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan para wanita untuk hadir sholat id, untuk hadir sholat idul fitri atau idul adha saja, wanita yang dipingit-pingit kan suruh datang oleh Nabi. Ya, datang, sampai wanita yang sedang haid pun dia diperintahkan datang menghadiri sholat id. Tapi apakah wanita yang sedang haid menghadiri sholat id dia ikut sholat? Tidak. Nabi malah bilang, wal ya'tazilna musallana. Hendaklah wanita yang sedang haid menjauhi tempat sholat kami. Perhatikan. Pelaksanaan sholat id itu hanya 1 tahun sekali. Setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Dalam momen-momen besar ini, Idul Fitri, Idul Adha, wanita yang sedang haid Nabi perintahkan datang ke masjid, ke lapangan, ke tempat sholat id. Tapi kata Nabi, wal ya'tazilna musallana. Hendaklah wanita yang sedang haid menjauhi tempat sholat kami. Jadi tempat sholat, ya, tanah lapang yang dipakai sholat id yang setahun hanya 2 kali saja, wanita haid tidak boleh dekat-dekat tempat sholat, menyingkir dia, menjauh. Bagaimana lagi dengan masjid yang dipakainya sehari 5 kali sholat wajib? Lapangan, tanah lapang yang kita pakai buat sholat Idul Fitri, Idul Adha itu setahun cuma 2 kali. Tapi Nabi perintahkan wanita haid menjauh ketika dia datang saat pelaksanaan sholat id. Dia menjauh dari tempat sholat. Padahal lapangan sholat id hanya dipakai setahun 2 kali. Itu saja nggak boleh wanita haid mendekat tempat sholat. Bagaimana sekarang masjid yang dipakai sholatnya setiap hari, sehari 5 kali setiap hari? Maka lebih utama wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi solusinya Anda bisa tetap datang ke masjid, mendengarkan di luar, kajiannya dari luar. Solusi kedua, mendengarkan kajiannya di rumah. Sekarang ini kan banyak TV-TV dakwah, kajian kadang di live. Kemudian kita dari rumah bisa menyaksikan. Ya, demikian. Jadi banyak solusi ketika kita ingin mendapatkan kebaikan sementara kondisi kita sedang haid. Naam, Allah alam. Baik, jazakumullah khairan atas solusi dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi ukhti muslimah tadi yang bertanya. Baik, sudah ada penelpon pertama yang masuk, kita terima terlebih dahulu. Kami persilahkan. Ya. Baik, dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, kru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ada 2 pertanyaan, Ustaz.
Ya, yang pertama, mana yang lebih utama atau apa hukumnya bagi wanita untuk melaksanakan safar, umroh dan haji tanpa mahram, walaupun pihak penyelenggara umroh dan haji menjamin keamanan dari wanita tersebut. Yang kedua, pada saat di Mekah atau di Madinah, pada saat umroh atau haji, mana yang lebih utama bagi wanita melaksanakan sholatnya itu di hotel atau ke masjid? Karena dalam hadis disebutkan rumah itu lebih baik bagi wanita untuk sholat. Itu Ustaz, syukron. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Shalih Haji, jazakallahu khairan atas pertanyaannya di kesempatan pagi hari ini. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan Ustaz, kami persilakan. Baik, alhamdulillah Pak Shalih Haji, pemirsa setia kita setiap Jumat dan Sabtu. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya wanita safar tanpa mahram, baik itu untuk umroh, untuk haji atau safar yang lainnya. Hukum wanita safar tanpa mahram hukumnya haram, dilarang. Karena Nabi SAW beliau bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Janganlah wanita safar kecuali bersama mahram. Hadis ini sangat jelas melarang wanita melakukan safar tanpa mahram. Sekarang bagaimana kalau penyelenggara umroh, penyelenggara haji ini menjamin keamanan, keselamatan dari wanita yang tidak ada mahramnya? Walaupun penyelenggara umroh dan haji menjamin keselamatan dan keamanan wanita tersebut yang tidak punya mahram, akan tetapi dia telah melanggar larangan Rasul SAW. Nabi mengatakan, jangan wanita safar kecuali bersama mahram. Larangan ini harus kita pegang, tidak boleh dilanggar, walaupun dengan perubahan kondisi zaman yang sekarang semakin aman. Kalau ada yang mengatakan hadis ini kan buat masa lalu, masa sebelum keamanan tercipta, ya, masih banyak perampokan dan lain-lain. Sekarang kan zamannya sudah maju, wanita safar tanpa mahram dia juga aman, dari rumah naik mobil, kemudian sampai kampung sudah ketemu orang tuanya, tidak turun-turun di tengah jalan. Ya, ataupun kalau umroh dan haji naik pesawat, ada pembimbing ustadznya, ada tour leadernya, sehingga aman wanita safar tanpa mahram. Ini bukan alasan-alasan yang membolehkan kita melanggar sabda Nabi yang mengatakan janganlah wanita safar tanpa mahram. Kalimat Nabi itu ringkas, janganlah wanita safar kecuali bersama mahram. Di situ Nabi tidak menambahkan kalau sudah aman boleh, kalau kondisinya bisa dipastikan si wanita ini selamat dari gangguan, boleh safar tanpa mahram. Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi hanya mengatakan janganlah wanita safar kecuali bersama mahram. Ini dapat kita ambil pelajaran bahwa larangan wanita safar tanpa mahram hukumnya haram. Karena kalimat jangan itu pada asalnya kita bawa pada status haram. Jangan diturunkan statusnya jadi makruh, dibenci atau yang lainnya. Dengan demikian, kalau memang wanita tetap nekat umroh, haji, safar tanpa mahram, dia berdosa karena melanggar larangan Rasul. Akan tetapi gimana status hajinya? Status hajinya sah. Status hajinya sah, status umrohnya juga sah. Akan tetapi dia berdosa karena telah melanggar larangan dari Nabi SAW. Semoga umroh dan hajinya diterima. Kemudian dia banyak berdoa minta ampun pada Allah karena sudah melanggar larangan Nabi. Kemudian pertanyaan kedua tentang bagaimana bagi seorang wanita ketika umrah lebih utama mana salat di hotel atau ke masjid? Wanita yang sedang umrah dan haji, mana yang lebih baik? Antara salat di hotel atau salat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Ingatlah selalu sabda Nabi SAW. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita untuk sholat di masjid. Artinya wanita ketika dia ingin ke masjid tidak boleh kita larang.
karena masjid ingin melaksanakan sholat berjamaah, silakan. Namun yang lebih afdal bagi seorang wanita adalah sholat di rumahnya. Nah, ketika wanita umroh dan haji, dia sampai sana, dia ingin merasakan sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 lebih baik, Masjid Nabawi 1.000 lebih baik. Boleh, kita tidak boleh melarang. Wanita ini ingin sholat di sana, silakan. Tapi dalam satu kondisi, misalkan dia ingin sholat di kamarnya, di hotelnya, silakan, boleh juga. Ya misalkan karena lelah, capek, baru nyampe, pengen istirahat, saya nggak ke masjid dulu, capek, silakan, boleh. Ini, jadi ketika wanita sampai Mekah, dia ingin merasakan bagaimana sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang kesempatan ini tidak dirasakan ketika nanti di Indonesia, maka jangan dilarang wanita umroh haji untuk berangkat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, Allah. Baik, Ustaz. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan Pak Soleh Haji. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini terkait dengan batasan masjid, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan terkait dengan batasan masjid, karena di tempat kita ada pelataran, kemudian teras-teras masjid. Apakah itu juga menjadi bagian masjid yang apabila seorang muslimah mendengarkan kajian, apakah termasuk yang tidak diperbolehkan juga? Mohon penjelasan Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, masjid itu adalah patokannya satu, tempat yang dipakai untuk sholat 5 waktu secara terus-menerus. Dan dia memiliki imam tetap, itu yang disebut masjid. Tempat yang dipakai untuk pelaksanaan sholat 5 waktu secara terus-menerus. Maka itu masjid. Sekarang kita terapkan praktek ini pada kondisi masjid di sekitar kita. Kalau ada masjid dipakai untuk sholat 5 waktu, ruangannya lantai atas, lantai bawah, maka dia disebut masjid. Ya, maka dia disebut apa? Masjid. Karena dipakai pelaksanaan sholat 5 waktu secara terus-menerus. Namun bila masjid ini tidak dipakai sholat secara terus-menerus, hanya sebagian waktu saja. Misalkan masjid sekolah, masjid kantor. Sekolah-sekolah yang modelnya bukan pesantren, ya, yang hanya full day, pulang jam berapa? Siswanya pulang jam 2, jam 4. Berarti hanya terpakai masjidnya sholat zuhur, asar. Subuh, maghrib, isya sudah tidak ada siswa. Alhamdulillah kalau ada pegawai yang tinggal di situ bisa melaksanakan sholat, berarti masih disebut masjid. Namun kalau betul-betul sepi seperti sekolah-sekolah negeri, ya, yang memang saat KBM rame, selesai KBM betul-betul kosong, tapi ada masjidnya di dalam, maka tidak disebut sebagai masjid, ya. Kenapa? Karena pelaksanaan sholatnya tidak full 5 waktu dan tidak terus-menerus. Ya, sholat di masjid tersebut tidak dilaksanakan secara terus-menerus dan tidak full 5 waktu. Apalagi kalau liburan, ditinggal sekolahnya, ya. Kemudian masjidnya kosong. Ini bukan masjid. Ya. Tentu hukum ini akan berbeda kepada sebuah pesantren yang 5 waktu dilaksanakan, sampai liburan pun ada ustadz-ustadz yang tinggal di dalam, mereka tetap sholat di situ, maka hukumnya tetap masjid. Nah, sekarang ada masjid itu teras, ada pelataran, ya. Teras jika dalam sholat 5 waktu itu dipakai, sholat Jumat terpakai, maka teras pelataran sekitar masjid tetap hukumnya mengikuti hukum masjid. Karena dia akan dipakai. Berbeda dengan tempat parkiran yang hanya memang khusus untuk parkir. Dipakainya pun saat misalkan setahun sekali ketika Idul Fitri. Karena masjid tidak digunakan, mereka memilih sholatnya di tanah lapang, diantaranya di parkiran. Sehingga parkiran tidak masuk dalam hukum masjid. Dengan demikian di parkiran boleh jual beli, di parkiran boleh untuk mendengarkan kajian wanita yang sedang haid, ya, seperti itu. Jadi masjid itu patokannya adalah tempat yang dipakai untuk sholat 5 waktu secara terus-menerus. Sehingga dengan hukum ini tempat tersebut dipakai sebagai atau ditentukan statusnya sebagai masjid. Kantor sekretariat
Masjid punya kantor sekretariat. Apakah disebut masjid? Padahal dia nyambung. Jangan kita bicara teras yang jauh. Sekretariat. Dia di dalam gedung masjid. Hanya saja tidak dipakai sholat 5 waktu. Yang dipakai sholat 5 waktu mana? Bagian tengahnya. Ya, kita sekretariat di masjid-masjid kita itu kan di depan, misalkan samping mihrabnya imam atau di samping tempat pelaksanaan sholat. Ini nggak disebut masjid. Sehingga orang yang masuk sekretariat, dia ingin kerja karena ada laporan misalkan, ya, membuat laporan untuk nanti Jumat berikutnya, dia tidak usah sholat tahiyatul masjid karena sekretariat masjid itu bukan masjid, nggak dipakai sholat 5 waktu di situ. Ya, dia tidak perlu sholat tahiyatul masjid karena dia kesana untuk kerja, untuk rapat pengurus masjid, tidak disebut sebagai bagian dari masjid. Jadi sekali lagi, masjid itu adalah tempat yang dilaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya secara terus menerus. Itu masjid. Kamar Nabi Muhammad nyambung nggak dengan Masjid Nabawi? Nyambung. Kalau dibilang deket ya deket banget, yang cuma dipisah dengan tembok. Ya, kita nggak bicara pelataran yang luas di luar. Ini nempel, tapi tidak disebut kamarnya Nabi masjid. Ya, tidak disebut kamar Nabi masjid. Aisyah sedang haid tidur di situ, tidak ada masalah karena bukan masjid. Nah, begitupun wanita haid. Jika ingin mendengar kajian di masjid, maka pilihlah tempat-tempat yang bukan disebut masjid. Di parkiran, di mana lagi? Di toilet, jangan di toilet. Ya, depan toilet misalkan ada space ruang, karena tidak dipakai sholat di sana, ya boleh seperti itu. Jadi patokannya demikian. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas tambahan ilmunya, semoga bermanfaat. Berarti kesimpulannya ketika di satu kajian di dalamnya penuh, kemudian tersisa hanya di teras, atau hukum-hukum sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid tetap ditegakkan. Iya, kalau memang itu dipakai untuk sholat di situ biasa. Nah, Ustaz, baik, jazakallahu khairan, semoga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa, karena waktu yang terbatas, sudah lebih kurang sekitar 60 menit kami menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali di pekan yang akan datang, semoga Allah mudahkan. Dan sebagai poin tadi yang sudah disampaikan Al Ustadz, di pagi hari ini sudah 5 poin yang tadi sudah disampaikan Al Ustadz, kami ulangi kembali. Yang pertama tentang larangan-larangan bagi wanita haid. Yang pertama adalah tidak boleh untuk bersetubuh, kemudian meninggalkan puasa dan sholat. Kemudian yang ketiga adalah larangan menyentuh mushaf dan tanpa penghalang. Yang keempat adalah dilarang untuk tawaf di Baitullah, dan yang kelima adalah dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid kecuali hanya melintas saja. Itulah 5 poin yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz baik di pertemuan kemarin maupun di hari ini. Semoga poin-poin ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan untuk manfaat bagi kita semua. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan para ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan bertemu di pekan yang akan datang. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di setiap Jumat dan Sabtu untuk memberikan ilmu kepada kita semua, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan para seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan kajian di setiap Jumat dan Sabtu. Dukung terus Ahsan TV agar terus memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama kru mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.